Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Salam jumpa lagi anak-anak dengan saya Pak Rafiq di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tetap semangat belajar ya, tetap sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Saya doakan kamu sekeluarga sehat, jauh dari virus corona COVID-19. Baik anak-anak, pembelajaran pagi hari ini melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita belajar empati, hari ini kita belajar materi berikutnya yang masih erat kaitannya dengan empati, yaitu hormat kepada orang tua. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu anak-anak. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keluarga kamu semua yang di rumah, saudara-saudara kita, keluarga besar sekolah kita, bahkan seluruh warga bangsa Indonesia yang kita cintai, mudah-mudahan senantiasa diberi keselamatan oleh Allah, dalam perlindungan Allah, mendapat ridho dan rahmat dari Allah, jauh dari segala bala bencana, khususnya virus corona. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang barokah dan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyatis salihah bi ridhaka ya Allah wa bi syafa'ati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati aliyaka rahimahu ta'ala syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran ini. Mudah-mudahan siap belajar. Kita thalabul ilmi, membuka wawasan kita khususnya tentang pengetahuan agama di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kompetensi dasar pada pagi hari ini anak yang harus kamu kuasai, tentang hormat kepada orang tua. Namun alangkah baiknya kita awali dengan membaca Al-Quran dulu bersama-sama ya. Baca ta'awud dulu, kita tadarus sebentar anak-anak tentang bacaan Al-Quran. Kita baca surat Al-Isra ayat ke-23. Silakan semuanya membaca materi yang kamu lihat di depan kita semua ini. Bagi yang wanita, perempuan yang berhalangan sedang haid, cukup mendengarkan saja. Yang lain mari kita baca sama-sama. Ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Isra ayat 23. Apa artinya anak? Kalau baca di sampingnya itu, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Hanya menyembah kepada Allah saja, jangan menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar, jika salah seorang di antara kedua orang tuamu, orang tua kita, kibar, atau kedua, ahaduhuma au kilahuma, sudah tua ya,
al-kibar sudah tua, ahaduhuma salah satu dari keduanya, au kilahuma atau kedua-duanya ayah ibu kita sudah tua. Pesannya Allah, fala taqul, maka jangan berkata lahuma kepada kedua orang tuamu itu, kepada keduanya, uffin, perkataan uff atau wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya qaulan, ucapan karima yang mulia. Al-Isra ayat 23. Ini tadarus kita pagi ini anak-anak. Untuk lebih jelasnya seperti apa sih ini, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Baik, kita lanjut ke kompetensi adik kita yang harus kamu kuasai kompetensinya. Yang pertama, harus mampu kamu memahami makna empati terhadap sesama sesuai kandungan Quran surat An-Nisa 48 dan hadis terkait. Ini kompetensi yang pertama anak-anak, yang dulu. Nanti yang kedua, yang untuk materi ini khusus, kamu harus memahami makna hormat kepada kedua orang tua seperti kandungan Quran surat Al-Isra tadi. Yang kedua, kamu harus mampu mencontohkan perilaku hormat kepada kedua orang tua sebagaimana yang disampaikan Allah melalui surat Al-Isra tadi. Tujuan dari pembelajaran kita pada ini anak-anak, nanti setelah selesai pembelajaran ini, yang pertama, kamu harus mampu menjelaskan makna hormat kepada orang tua. Yang kedua, kamu harus bisa membaca dan mengartikan dalil nakli tentang hormat kepada orang tua. Yang ketiga, kamu harus mampu menampilkan contoh atau perilaku hormat kepada orang tua. Itu anak-anak, materi kita ini untuk sebagai pembuka ini. Sebagai pembuka, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, coba amati kisah ini anak-anak. Saya tampilkan sebuah kisah. Ini tolong dibaca sebentar. Saya beri waktu 1 menit untuk membaca ini. Baca pelan-pelan dalam hati anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Ini ada kisah anak-anak. Ada kisah, saya insya Allah ini ada sebagian dari kamu yang sudah mengalami ini. Seumpama pada suatu hari ibu atau ayahmu, pada suatu hari ibu atau ayahmu sedang sakit sehingga beliau tidak mampu bekerja. Mungkin ayah atau ibumu sedang bekerja saja gak mampu mencuci, mungkin ibumu yang di rumah tidak mampu mencuci, tidak mampu memasak, bahkan tidak mampu membersihkan rumah. Beliau tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Bahkan ketika kamu akan berangkat sekolah pun tidak tersedia sarapan seperti biasanya, dan pakaian pun belum disetrika, sehingga kamu harus menyiapkan semuanya sendiri. Dari fenomena ini anak-anak, ada kejadian seperti ini, yang ingin saya tanyakan, apa yang harus kamu lakukan? Sekali lagi, apa yang harus kamu lakukan terhadap ibu atau ayahmu yang sudah sakit seperti gambaran pada sebuah kisah tadi, yang mungkin itu anggaplah kisah yang ada dalam rumahmu. Bagi yang mungkin tidak bersama dengan orang tuanya, bersama dengan nenek atau kakeknya, anggap saja nenekmu, kakekmu yang sedang sakit. Mungkin ada yang satu rumahnya tuh dengan budenya atau pakdenya, anggap saja pakde budemu sedang sakit. Seperti apa?
Apa yang harus kamu lakukan? Nah, untuk menjawab ini anak-anak, coba kamu berdiskusi. Silakan berdiskusi, kamu tanya-tanya. Mungkin kamu punya saudara di rumah saat ini, coba tanya kakak, atau mungkin adikmu gak apa-apa, atau mungkin saudaramu yang lain yang ada di rumah. Diskusikan kira-kira kalau orang tua kita sakit apa ya yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Atau juga boleh kamu manfaatkan buku-buku referensi yang ada di rumahmu, LKS, buku paket, atau mungkin banyak bacaan yang lain. Silahkan, itu sebagai bahan rujukan untuk membantu bila ada masalah seperti itu bagaimana. Atau mungkin kamu pernah melihat televisi, ada kisah-kisah yang hampir mirip seperti itu, bagaimana jalan keluar yang terbaik. Nah, silakan itu kamu pecahkan anak-anak, kamu jawab ya, dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, nanti ya, tuliskan hasil diskusi kamu. Atau juga kamu tuliskan hasil bacaan kamu yang ada di materi kamu di rumahmu, atau mungkin hasil kamu bertanya pada kakak, adik, atau saudaramu yang serumah atau dekat dengan rumahmu. Nah, hasil dari diskusi kamu atau hasil membaca kamu silahkan nanti ditulis di buku tulis. Minimal ada 10 kalimat, minimal 10 kalimat. Lebih banyak mungkin lebih baik, berarti ada banyak opsi, harus gini, harus begini. Ya, itu tugas pertama itu anak-anak. Nanti biar kita paham kalau orang tua kita seperti itu, bagaimana cara kita memutuskan suatu masalah. Baiklah anak-anak, selanjutnya saya akan perdalam, saya anak-anak tentang hormat kepada orang tua. Kita perdalam lagi, seperti apa sih sebetulnya hormat pada orang tua itu. Bisa kita baca, kamu dengarkan seperti anak. Jadi secara istilah yang namanya pengertian hormat kepada orang tua itu adalah cara yang harus dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, oleh kita sebagai anak dalam menghargai, takdim, dan khidmat kepada orang tuanya. Jadi perilaku kita untuk menghargai, tawadhu, takdim, khidmat pada orang tua itu namanya hormat kepada orang tua. Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa birrul walidain, ini bahasa Arab anak, birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu Imam An-Nawawi menyatakan artinya itu bagaimana berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membantu mereka bergembira, merasa senang, merasa bahagia, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Nah, seperti itu anak-anak, itu yang diartikan oleh Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan anak-anak materinya. Sekarang dalil hormat kepada orang tua dalam Islam. Bagaimana sih hormat pada orang tua? Apakah Allah memerintahkan kita untuk hormat kepada orang tua? Jawabannya iya, Allah memerintahkan. Di awal tadi sudah kita baca surat Al-Isra ayat 23. Sudah saya baca dan saya artikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Arti Allah dan Tuhanmu, Allah maksudnya, itu telah memerintahkan qadha alla ta'budu illa iyyah, agar tidak menyembah selain kepada Allah. Jadi yang patut disembah hanya Allah. Dan setelah menyembah kepada Allah, langsung anak-anak yang kedua, wabil walidaini ihsana,
dan kepada orang tua berbuat baiklah. Makanya ada hadis yang menyampaikan, nanti insya Allah saya sampaikan, bahwa ridallahu fi ridal walidain, ridha Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Wa sakhtullah fi sakhtil walidain, marahnya Allah, bendunya Allah itu tergantung dari sifat marah bendunya orang tua kita. Makanya setelah kita menyembah Allah, hal yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, itu yang harus kita lakukan. Bahkan ayat ini dipertegas anak-anak, imma yablughanna indakal kibar, jika kita mendapati orang tua kita itu sudah tua. Kalau sudah muda itu biasanya masih dihormati, masih kita takut, tapi kalau sudah tua, sudah mencapai usia yang tua, baik itu ahaduhuma, salah satu orang tua kita, au kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, maka Allah memberi pesan kepada kita, mewanti-wanti, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada keduanya kata uff. Itu kata-kata yang menyakitkan hati anak-anak. Ibu begitu aja, ada hus kalau kita mungkin ya, hus ayah, hus bu, jangan bilang begitu. Orang tua di hus itu gak boleh anak-anak, dosa besar itu, dilarang oleh Allah. Wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya. Bentak orang tua gak boleh anak-anak, bentak tidak boleh. Yang terakhir perintahnya Allah kepada kita, wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya, ucapkanlah kepada kedua orang tua kita qaulan karima, ucapan yang bagus, ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Makanya kalau adab Jawa kita anak, ada unggah-ungguh kepada ayah ibu kita, itu kita mengucapkan kata Jawa istilah kromo atau kromo inggil. Kalau kepada teman kita bahasa Jawa, kita bisa bilang rek kon katen nandi, awakmu arpa iki, boleh kepada temannya bilang begitu. Tapi kepada orang tua tidak boleh anak-anak. Wa qul lahuma qawlan karim, ucapan yang baik, ucapan yang baik. Ucapkanlah kepada kedua orang tua itu perkataan yang baik. Ya bu, panjenengan sampun dahar, begitu. Pada tindak pundi, kalau kita minta sesuatu pada orang tua, bu kula nyuwun niki nggih, begitu anak-anak. Ucapan yang baik, tidak membentak, yang sopan. Kalau bahasa Jawa, gunakan bahasa Jawa yang halus, kromo inggil, seperti itu anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan dalil yang lain. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis ini menceritakan bahwa ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki ila Rasulillah, kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang laki-laki itu berkata, jitu ubayyuka alal hijrati, wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah. Jadi orang laki-laki ini mau ikut hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dia menyatakan, aku akan baiat padamu ya Rasul, saya akan ikut hijrah. Dan orang ini juga mengatakan, wataraktu abwaya ya bagiani, tetapi dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Jadi orang laki-laki ini ketika pamit kepada kedua orang tuanya, orang kedua orang tua itu ya bagiani, dua-duanya nangis, tidak boleh. Istilahnya itu tidak boleh berangkat, tidak berangkat. Nah, aku
saya gak ada temannya, yang ngurusi saya siapa nanti? Seperti itu. Bagaimana jawaban Rasul ketika ada sahabat yang menyatakan ingin berbaiat dan ingin ikut hijrah, tapi kedua orang tuanya itu merasa berat hati sehingga dipamiti nangis? Maka jawaban Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, irji' alaihima fu'adhikhuma kama abqaitahuma. Hai laki-laki, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi, rawahu Baihaqi. Jadi orang ini suruh kembalilah kamu hai pemuda, wahai laki-laki, buatlah kedua orang tuamu itu tertawa, dan jangan biarkan orang tuanya itu sedih. Buat orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Nah, seperti itu ya anak-anak, untuk kepentingan yang sangat besar dan sangat penting, hijrah, mengikuti hijrah itu oleh Rasul, karena kedua orang tuanya itu ditinggalkan dan menangis berat hati, disuruh kembali. Apalagi kita anak-anak, kalau kamu pamit ingin main sepak bola, mungkin kamu pamit ingin main PS, mungkin kamu ingin pamit ngopi di luar rumah, mungkin kamu pamit ingin bermain di rumah temanmu, atau kamu pamit ingin melihat sepak bola dan sebagainya. Terus orang tua melarang, jangan sekali-kali kamu menentangnya, nekat berangkat. Ingat, kalau orang tuanya itu marah pada kamu, Allah juga akan marah. Seperti itu. Tapi kalau kedua orang kita ridho pada kita, maka Allah juga ridho pada kita. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini keutamaan kalau kita berbakti kepada orang tua, apa sih keutamaannya? Nah, yang pertama ini, bakti kepada orang tua, kita nurut pada orang tua, itu adalah bagian dari jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, sehingga Allah memberi pahala besar bagi seorang anak yang ikhlas berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, bakti kepada orang tua itu merupakan salah satu kunci masuk surga. Jadi anak yang berbakti pada orang tua, yakinlah itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa masuk surga secara lenggang, secara senang hati. Yang ketiga anak-anak, berbakti dan menghormati orang tua itu dapat melebur dosa-dosa besar. Di dosa kita itu bisa lebur, bisa hilang anak-anak, dengan cara kita berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Yang keempat anak, berbakti kepada orang tua dan menghormati orang tua dapat memberikan keberkahan hidup, hidupnya menjadi berkah. Makanya kalau kamu mendapati orang pekerjaannya sudah lumayan bagus, pendapatannya banyak, tapi kok hidupnya gak berkah, sakit berterus-terusan, tidak barokah, anaknya nakal semua, itu biasanya mereka itu kurang menghormati atau kurang berbakti kepada orang tuanya. Yang kelima anak-anak, keutamanya berbakti dan menghormati orang tua itu bisa menyebabkan mendapat telaganya Rasulullah Nabi Muhammad SAW di surga. Kita nanti akan disiapkan sebuah pengawan telaga oleh Rasulullah nanti di surga sebagai balasan karena kita berbakti dan menghormati kedua orang tua. Yang keenam anak-anak, berbakti dan menghormati orang tua itu menyebabkan seseorang mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga di sisi Allah. Jadi orang hormat kepada orang tua, berbakti pada orang tua itu luar biasa anak-anak. Efeknya, akibat yang diterima itu sangat baik sekali. Besok kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah, di surga Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang contoh-contoh ini salah satu saja nih, beberapa saja. Kalau bisa beri contoh nanti yang lebih banyak lagi. Contoh perilaku hormat kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Contohnya nih ya, yang pertama
menaati segala perintah yang baik, kecuali dalam maksiat atau menyekutukan Allah. Jadi diperintah apapun oleh kedua orang tua wajib kita turuti anak-anak, kecuali dalam hal maksiat ini ya. Kalau kita diperintah maksiat atau menyekutukan Allah, maka kita boleh menolak. Itu pun kita harus menolak dengan halus, tidak boleh dengan kasar ya. Mama kita contoh ini, ada beberapa tahun lalu murid saya itu cerita kalau malam minggu disuruh ayahnya untuk membelikan minuman keras untuk tamu-tamu di vilanya. Apakah saya boleh Pak membelikan? Saya jawab tidak boleh. Meskipun orang tua memerintahkan, itu adalah maksiat, maka kita tidak wajib menjalankannya, tetapi kita menolaknya harus dengan halus, tidak boleh dengan kasar. Gitu anak ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai kepada orang tua. Itu contoh perilaku bentuknya ya. Kalau mau berangkat sekolah, kita bersalaman, kita mencium tangan, nanti ada di bawah itu ya. Yang ketiga, selalu bersikap baik dan sopan santun pada orang tua, yang sopan ya pada orang tua. Yang keempat, merendahkan suara. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, jangan sampai volume suara kita itu lebih tinggi daripada orang tua kita, harus di bawahnya. Memuliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Yang kelima, contohnya ini, memperhatikan nasihat orang tua. Kalau dinasihati, didengarkan dan dilaksanakan. Janganlah memotong pembicaranya. Jika dinasihati, diberitahu, meskipun kita benar anak-anak. Sangkaan orang tua itu salah, kita benar. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang tua. Dengarkan dulu aja. Dinasihati, didengarkan. Nanti bila orang tua itu sudah reda, sudah santai, ya kita sampaikan, Pak, Bu, sebenarnya tadi kejadiannya seperti ini. Seperti itu anak-anak. Jangan menentang ya, meskipun kita benar, gak boleh menentang pada orang tua. Yang keenam anak, mendahulukan kepentingan atau perintah orang tua daripada kepentingan sendiri. Kurang ini ya, sendiri. Itu begitu anak. Contoh, itu kalau saya anak ya, mama saya cari keluar undangan anak-anak, entah itu walimah atau selamatan tetangga. Begitu saya dapat berkat isinya, maka berkat itu, makanan itu yang pertama kali saya berikan adalah kepada orang tua saya, kepada ibu saya, karena ayah saya sudah meninggal. Kepada ibu saya perlihatkan dulu, kalau ibu saya suka yang mana sesuatu, monggo Bu, yang remen sing pundi Bu, yang suka yang mana monggo dipundhut, silakan diambil. Begitu anak-anak, baru kita sisanya nak. Nanti kita dahulukan kepentingan orang tua. Begitu juga dalam hal yang lain sama. Selanjutnya anak, apabila pergian hendaknya berpamitan dengan mencium tangan dan mohon doa mereka. Itu anaknya, kalau pergi kemanapun kamu pergi main pun, pergi kemanapun, silakan selalu berpamitan dengan mencium tangan dan mohon doa biar kita selamat. Selanjutnya, mendoakan dan memintakan ampunan untuk orang tua. Kita jangan lupa selesai sholat, setiap saat selalu mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi memiliki orang tua yang sudah meninggal anak-anak, harus kita doakan. Juga kita boleh bersedekah, ada jariah, pahalanya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya, apabila berselisih pendapat dengan orang tua, ada pendapat yang berbeda dengan orang tua, anak tetap menghargai pendapat orang tuanya. Itu wajib anak ya, tetap kita menghargai pendapat orang tua, meskipun ya kita merasa kita yang benar. Meskipun orang tuanya katakanlah jadul lah, model lama, tidak tahu modern, kita lebih tahu, tidak boleh kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih benar ya. Itu tidak boleh anak-anak. Baikkan anak, itulah materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Untuk selanjutnya ada evaluasi yang harus kamu kerjakan. Selain tadi berpendapat, ada lagi evaluasi yang harus kamu kerjakan. Nanti ada 2 tugas untuk hari ini. Yang pertama tadi kamu kerjakan di buku tulis, diskusi dengan keluargamu, dengan saudaramu ketika ada kondisi orang tua sedang sakit. Tugas berikutnya ini anak, ada 3 yang harus kamu jawab. Yang pertama,
jelaskan secara rinci tentang pengertian hormat kepada orang tua, ya. Jelaskan secara rinci tentang pengertian hormat kepada orang tua. Seperti apa makna atau pengertian hormat pada orang tua. Yang kedua, anak-anak, tunjukkan beberapa perilaku hormat kepada orang tua yang kamu lakukan, yang pernah kamu lakukan. Jadi meskipun sama dengan yang saya mau tadi boleh, tapi lebih real ya anak. Saya pernah melakukan seperti ini ketika di rumah, jalan seperti itu. Minimal ada 5 perilaku anak, minimal 5. Semakin banyak kamu sebut ke nomor 2 ini, nilai kamu akan lebih baik. Paling sedikit 5 perilaku yang pernah kamu lakukan sebagai bentuk hormat atau taat kepada kedua orang tua, ayah atau ibu. Paling sedikit 5, lebih banyak lebih baik. Yang ketiga, silakan ditulis kembali dalil nakli tentang hormat kepada orang tua. Kamu tulis Al-Quran saja anak, tadi surat Al-Isra ayat 23. Tulis Arabnya ya, jangan lupa tulis Arabnya, baru di bawahnya artinya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu anak, tugasnya ada 3, dan satu lagi yang di awal tadi soal tentang diskusi. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu ini anak-anak silakan kita praktekkan ya, kita amalkan, kita mencoba untuk belajar lebih menghormati kedua orang tua kita, sayangi keduanya anak-anak, sebab nanti kamu juga pada waktu yang akan datang akan menjadi orang tua juga, kamu juga akan punya anak. Supaya kamu nanti mendapat penghormatan yang baik dari anak-anakmu, maka sekarang harus menghormat dulu kepada orang tua kita sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan untuk diri kita sendiri, juga mendidik keturunan kita nanti anak-anak. Begitu anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, selamat mendalami lagi, dan selamat melakukan, mempraktekkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.